Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salatu wa tamu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fa yattabi'una ahsanah. Rekan-rekan sekalian, malam hari ini kita melanjutkan pembacaan kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah ya, di pertemuan yang ke-23 ya. Saya sedang di acara, jadi mudah-mudahan suaranya jelas ya. Di pertemuan yang ke-23 ini kita akan membahas soal peristiwa Perang Hunain ya dan Perang Tabuk. Silahkan teman-teman buka kitabnya di halaman 416 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ghazwatu Hunain ya, perang Hunain. Ini adalah merupakan salah satu catatan perang yang juga tercatat ya sebagai salah satu perang yang bersejarah dalam Islam. Bahkan diceritakan di dalam Al-Qur'an ya soal perang Hunain ini. Perang Hunain ini terjadi waqad kanat fi Syawal sanata samanin min hijratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi terjadi pada tahun ke-8 Hijriah, bulan Syawal ya. Berarti setelah merayakan Idul Fitri ini mestinya. Sebabnya apa? Wasababuha anallaha jalla jalaluhu hinama fataha ala rasulihi Makkah wa danas lahu Quraisyun ba'da baghiha wa udwaniha masyad asyrafu hawazin wa saqif ba'duha ila ba'd wa qad tawaghara suduruhum linnasri alladhi atahu Allahu rasulahu wal mu'minin. Jadi sebabnya adalah ketika Allah itu memberikan kemenangan untuk umat Islam ya, terutama dalam menaklukkan kota Mekah, dan kemudian orang-orang Quraisy yang selama perjalanan sejarah dakwah Nabi itu keras kepada umat Islam, itu tiba-tiba melembut. Melembutnya mau tidak mau, tidak punya pilihan karena memang waktu itu umat Islam sudah cukup kuat, sudah punya negara, sudah punya pasukan ya, dan seterusnya. Sehingga orang-orang Quraisy yang tadinya mendiskriminasi sekarang tidak bisa lagi ya. Apalagi Mekah tempat mereka tinggal sudah ditaklukkan. Nah, pada saat itulah kemudian orang-orang suku Hawazin dan Saqif itu kemudian dihinggapi rasa keterancaman dan juga iri ya, dendam dan seterusnya. Karena itu kemudian mereka mengumpulkan pasukan besar yang dipimpin oleh seorang bernama Malik bin Auf ya, pimpinan suku Hawazin. Waktu itu pasukannya sangat besar, bahkan mereka mengumpulkan semua harta mereka dibawa, dan istri-istri mereka dan juga anak-anak mereka. Semuanya dibawa pada saat perang ini. Sampai mereka di sebuah tempat yang bernama Autos ya. Itu antara Mekah dan Taif. Tujuannya apa? Mereka membawa harta istri dan anak-anak. Tujuannya adalah agar supaya mereka bertempur mati-matian sampai habis lah. Itu. Dan bahwa nggak ada lagi yang patut untuk dipertahankan karena semuanya sudah ada di situ. Kalau mau lari, malu kepada anak-anak mereka, gengsi ya, dan kepada istri-istri mereka. Pasukan orang Hawazin dan Saqif pada saat itu jumlahnya 10.000. Oh, Nabi ya, bukan suku Hawazin. Nabi sendiri ya pada saat itu keluar menghadapi ancaman perang dari suku Hawazin dan Saqif ini. Nabi sendiri membawa pasukan yang jumlahnya 12.000.
10.000 diambil dari orang Madinah dan 2.000 diambil dari orang Mekah. Waktu itu Rasulullah mengutus seorang mata-mata yang bernama Abdullah bin Abi Hadrat Al-Aslami untuk melihat bagaimana peta kekuatan musuh itu, ya. Mencari informasi tentang kondisi persiapan musuh. Dan salah satu yang dilaporkan adalah ada seseorang yang namanya Sofwan bin Umayyah. Waktu itu belum masuk Islam, orang musyrik. Dia punya persenjataan sangat banyak. Sampai akhirnya kemudian didatangi oleh mata-mata Rasulullah ini. Kata Rasulullah, suruh pinjam senjata mereka ini. Sampai kemudian kalau sudah selesai perang, senjata-senjata ini dikembalikan. Gitu. Pasukan musuh sendiri sudah mengetahui, ya, sudah mendengar bahwa Rasulullah sudah menyiapkan pasukan perlawanan di satu lembah yang namanya Lembah Hunain. Ya. Jadi Hunain ini adalah nama suatu lembah yang ada di antara Makkah dan Madinah. Waktu itu sampai menjelang subuh, pasukan umat Islam ini nyampe Hunain itu menjelang waktu subuh. Dan ketika masuk ke lembah-lembah, ya, ke sela-sela lembah itu, tiba-tiba kemudian diserang oleh pasukan Saqif dan Hawazin ini. Secara tiba-tiba. Sehingga apa? Sehingga pasukan umat Islam itu menjadi kocar-kacir karena mendapatkan serangan tanpa diduga. Ya. Pasukan Islam betul-betul kocar-kacir, lari tunggang langgang, hampir kalah lah kira-kira, ya. Karena memang mendapatkan serangan yang tidak diduga dari sela-sela lembah, kemudian mereka diserang, dipanah, ya, dan seterusnya. Sampai kemudian akhirnya Rasulullah berteriak, gitu, berteriak, mengumpulkan orang-orang, gitu, memanggil orang-orang. Ilayya ya ibadallah, ana nabiyul kadzib, ana ibnu Abdul Muttalib. Kata Rasulullah, wahai manusia, wahai hamba-hamba Allah, kemari ke sini. Itu. Saya ini nabi, saya nggak mungkin bohong. Saya ini adalah cucu Abdul Muttalib. Cucunya Abdul Muttalib. Sampai akhirnya kemudian Rasulullah bersama dengan sedikit pasukan yang tersisa itu kemudian memukul balik, ya, melakukan perlawanan. Dan kemudian setelah dilakukan perlawanan, ya, Rasulullah juga kemudian mengambil kerikil, dan kerikil itu dilemparkan ke arah orang-orang Hawazin dan Saqif ini. Dan sambil diucapkan oleh beliau, inhazimu wa rabbu Muhammad, ya. Dan akhirnya pasukan mereka, orang-orang musyrik ini kemudian dihantui rasa ketakutan, dan kemudian mereka yang akhirnya menyerah. Ya. Pada perang ini juga Rasulullah menegaskan bahwa tentang harta salab. Ya. Jadi harta salab itu adalah barang siapa menundukkan pasukan musuh, maka apa yang ada di tangan musuh itu menjadi haknya dia. Gitu. Dan seterusnya. Waktu perang ini juga diterangkan pernah pada waktu perang ini juga sahabat menggerubungi sesuatu. Kemudian Rasulullah nanya, apa itu? Ternyata ada seorang perempuan yang dibunuh oleh Khalid bin Walid. Rasulullah kemudian bilang kepada para sahabat, cari Khalid bin Walid, katakan bahwa Rasulullah melarang umat Islam membunuh anak kecil, perempuan, dan budak. Malik bin Auf sendiri sebagai pimpinan perang
suku Hawazin dan Saqif itu lari dan berlindung di Taif. Itu. Nah, waktu itu Rasulullah sendiri ghanimah yang didapat dari perang Hunain itu kemudian dikumpulkan di Ji'rana. Oke, gitu. Ada catatan lain dari peristiwa Hunain ini, yaitu ketika Rasulullah membagikan ghanimah kepada orang-orang Quraisy Mekah ya, yang baru masuk Islam, itu lebih banyak daripada yang diberikan kepada orang-orang Ansor. Kisah ini cukup masyhur lah ya, saya kira. Ketika orang-orang Ansor kemudian bisik-bisik, kalau bahasa Jawanya itu ngelendeng, ya. Bisik-bisik, tidak terima, tapi juga secara sembunyi-sembunyi gitu. Wah, kata orang-orang Ansor, ya gimana Nabi Muhammad ini gitu. Dia memberikan bagian kepada orang-orang Quraisy Mekah lebih banyak, padahal darah itu masih belum kering dari pedang-pedang kami lah, kira-kira seperti itu, dari orang-orang Ansor. Ketika ucapan itu sampai kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah mengumpulkan orang-orang Ansor ini dan berpidato. Saya kira pidatonya cukup panjang ya, dan misalnya beliau mengatakan, wahai orang, ya ma'syarul Ansor, maqalatun balaghatsni ankum, alam atakum dulalan fahadakumullahu bi, wa kuntum mutafarriqina fa'alafakumullahu bi. Wahai orang-orang Ansor, saya mendengar rasan-rasan atau gosip kalian. Bukankah dulu kalian itu adalah orang-orang yang tersesat, dan Allah memberikan hidayah kepada kalian melalui saya. Dan dulu kalian ini tercerai-berai. Dan kemudian Allah membuat kalian itu rukun, itu juga melalui saya. Dulu kalian ini terhina, melarat, miskin, dan kemudian Allah membuat kalian itu kaya juga sebab saya. Setiap kali Rasulullah mengucapkan apapun, orang-orang selalu membenarkan. Bala Allahu wa rasuluhu amannu afdal. Itu. Sampai kemudian Rasulullah juga mengatakan begini. Awajatum ya ma'asyaral ansar fi anfusikum min ajli lu'a'atin minad dunya ta'allaftu biha qauman liyusallimu. Jadi gini, awajatum ya ma'asyaral ansar, apakah kalian wahai orang-orang Ansor sudah sudah terjangkit cinta terhadap dunia? Padahal dunia ini saya bagi-bagi kepada orang-orang yang memang Islamnya masih lemah. Wahai orang-orang Ansor, apakah kalian tidak rela, kata Nabi? Orang-orang pulang membawa kambing, membawa unta, tapi kalian pulang membawa Rasulullah ke Madinah. Wahai, demi Allah ya, seandainya hijrah itu tidak pernah terjadi, tentu saya akan memilih menjadi orang Ansor. Seandainya orang-orang lewat satu jalan dan orang Ansor lewat jalan yang lain, saya pasti mengikuti jalannya orang-orang Ansor. Dan suatu saat kalian akan kehilangan atau akan terasing, bersabarlah sampai kalian akan bertemu saya di haud, di telaga. Dan di pungkasannya Nabi berdoa, Allahumma arhamil ansor wa abna al ansor wa abna il ansor. Ya. Mendengar pidato Nabi yang seperti itu, ya, orang-orang Ansor ini kemudian menangis sampai jenggot mereka basah karena air mata. Tapi di dalam kisah perang Hunain ini juga ada
apa namanya cerita ya ketika orang-orang Badui, orang-orang Arabi itu terus mendesak minta sesuatu kepada Rasulullah. Bahkan waktu Rasulullah mengenakan syal ya, mengenakan apa namanya slayer lah ya, itu ditarik-tarik oleh orang Arabi. Kasih buat saya ini, gitu. Dan seterusnya. Ini ya. Tapi ya apa namanya Rasulullah tidak marah. Ya. Menganggap ya memang seperti itulah perilaku orang-orang kampung. Ya, orang kita juga apa namanya ya yang kadang-kadang orang-orang kampung ini tidak mengerti etika. Al-ibar wal ibad. Beberapa pelajaran yang bisa diambil dari Perang Hunain ini adalah sebagai berikut. Perang Hunain ini sebetulnya mengandung pelajaran akidah yang sejenis dengan pada saat Perang Badar. Bahkan sebetulnya Perang Hunain ini melengkapi pelajaran yang didapat dari Perang Badar. Dulu ketika Perang Badar, jumlah pasukan Islam sangat sedikit sekali. Tidak sebanding dengan jumlah pasukan musuh. Betul. Pada Perang Hunain itu sebaliknya. Ya, pada saat Perang Badar, orang Islam yang jumlahnya sangat sedikit, lemah, itu bisa mengalahkan orang-orang Quraisy. Nah, pada saat Perang Hunain, sebaliknya, tidak ada pasukan yang lebih besar, pasukan Islam yang lebih besar daripada pada saat Perang Hunain. Tetapi jumlah yang besar itu tidak lantas membuat umat Islam mendapatkan kemenangan. Yaitu menunjukkan bahwa kemenangan Islam itu bukan ditentukan oleh jumlah sedikit banyaknya. Jadi bukan pada soal jumlah. Pada saat Perang Badar umat Islam sangat sedikit, tapi menang. Pada saat Perang Hunain orang-orang Islam sangat banyak, tetapi niatnya belum tertata. Karena ada yang niatnya ingin cari ghanimah, niatnya merasa bahwa wah ini jumlahnya sangat besar pasti menang. Padahal kemenangan itu bukan dari jumlah, tapi kemenangan itu ya pemberian Allah. Gitu. Dan Allah memberikan pelajaran pada dua peperangan tersebut. Gitu. Kemudian pelajaran berikutnya adalah sebetulnya boleh bekerja sama dengan orang-orang musyrikin ya dalam peperangan. Seperti contoh tadi Nabi meminjam senjata itu dari orang musyrik ya. Tapi pada saat itu ya kondisinya berbeda dengan kondisi negara-negara mayoritas Muslim sekarang. Kalau Nabi dulu bekerja sama dalam posisi beliau kuat, itu. Tapi kondisi sekarang kan berbeda, ya. Dalam artian orang-orang negara-negara mayoritas Muslim yang bekerja sama dengan negara-negara Barat misalnya seperti Arab Saudi dan lain-lain itu dalam posisi mereka lemah. Yang kemudian yang bisa dilihat lagi dari Perang Hunain ini adalah bagaimana keberanian Nabi. Beliau sendirian, orang-orang sudah pada lari tunggang langgang, beliau bertahan. Meskipun pada saat itu Nabi hanya mengendarai keledai. Diceritakan di sini ya, Bighal. Keledai yang larinya juga lambat. Tuh. Tapi Nabi dengan beraninya menembus barisan musuh sampai akhirnya kondisi berbalik dari yang tadinya kemenangan ada di pihak mereka, kemudian berbalik menjadi kemenangan ada di pihak Muslim. Yang keempat adalah terkait dengan jihad perempuan. Ya. Di sini diterangkan kalau memang perempuan itu untuk mengobati maupun untuk memberikan minuman, membagikan minuman, itu tidak apa-apa. Tetapi keterlibatan perempuan di dalam perang itu adalah suatu pelanggaran, tidak disyariatkan. Gitu.
Kecuali dalam kasus tentara musuh itu sudah masuk ke wilayah umat Islam dan satu-satunya pilihan adalah mempertahankan diri, maka boleh perempuan terlibat. Tapi dalam kondisi yang normal, perempuan itu tidak boleh terlibat di dalam jihad yang bersifat perang. Tuh. Karena dulu Aisyah pernah izin kepada Nabi untuk ikut berperang, kata Nabi, jihadukun al-hajj. Jihad kalian sebagai perempuan itu adalah haji. Tuh. Kenapa perempuan dilarang untuk ikut perang? Ya karena memang akan banyak hal yang dilanggar ketika perempuan itu ikut berperang. Nah, kemudian yang kelima adalah pelajaran kelima adalah tahrimu qatlin nisa wal atfal wal ajra wal abid fil jihad. Nabi itu dalam peperangan atau Islam itu dalam perang. Pertama memang perang itu sebetulnya adalah pilihan terakhir ketika yang lain sudah tidak mungkin lagi. Selama masih bisa dilakukan dengan menghindari perang, Islam sebisa mungkin pasti menghindari perang. Nah, kalaupun terpaksa harus perang, itu pun ada rambu-rambunya. Salah satunya adalah dilarang membunuh perempuan, anak-anak, orang tua, pemuka agama, orang sipil, dilarang merusak pohon, dilarang merusak tempat ibadah, dan lain-lain. Ini jauh berbeda dengan orang-orang yang meneriakkan jihad hari ini. Ya, semua larangan-larangan Nabi itu semuanya dilanggar sama mereka. Mereka membunuh warga biasa. Mereka kalau nyerang itu ya ngasal aja. Dan seterusnya. Apalagi mereka nggak mikir kalau mereka jihad itu yang diperangi siapa. Kebanyakan kan kalau sekarang orang yang meneriakkan jihad sekarang itu kebanyakan yang dibunuh adalah orang-orang sesama muslim. Dan itu jelas sama sekali tidak diajarkan oleh Nabi. Yang ketujuh, al-jihadul yakni al-hiqdu alal kafirin. Jihad itu sama sekali bukan bentuk balas dendam atau kebencian terhadap orang-orang kafir. Sama sekali. Islam itu ya tidak mengajarkan kita untuk membenci siapapun. Kita bisa iman itu juga karena takdir Allah. Orang lain kafir itu juga karena takdir Allah. Jadi kita nggak boleh nggak boleh membenci orangnya. Yang dibenci itu kekafirannya, bukan orangnya sama sekali. Buktinya apa di sini? Pernah ya, buktinya tadi di atas. Orang-orang bilang bahwa wahai Rasulullah, doakan keburukan untuk orang-orang Saqif. Tapi Nabi nggak mau mendoakan keburukan untuk mereka. Nabi justru mengatakan Allahumma hdi Saqifan wa'ti bihim. Ya. Penting ini dicatat ya. Jadi perang di dalam Islam atau apapun lah kita berinteraksi sama sekali tidak didasari kebencian terhadap orang-orang kafir. Sama sekali. Islam mengajarkan kita agar supaya kita tidak menginginkan satu orang pun di dunia ini yang celaka di akhirat. Ya. Kita diajarkan untuk seperti itu. Ketika ada jihad, sama sekali jihad itu bukan untuk tujuannya membunuh orang kafir sebanyak-banyaknya. Sama sekali bukan itu. Sangat jauh dari itu. Buktinya apa? Yaitu tadi. Di dalam kisah di atas. Nabi disuruh atau diminta mendoakan keburukan untuk orang Saqif saja. Nabi menolak. Nggak mau. Nabi justru mengatakan Allahumma hdi Saqifan wa'ti bihim. Dan memang nyatanya betul. Kemudian karena di doa Nabi ini, orang-orang Saqif ini kemudian setelah mereka bersembunyi di dalam benteng mereka kemudian datang kepada Nabi dan mereka masuk Islam. Jadi seperti itu. Ini catatan yang sangat penting saya kira. Karena beberapa orang itu ya orientasinya bunuh ya. Padahal sama sekali bukan itu. Kan pernah ada diskusi antara orang teroris ya yang ngaku jihad itu dengan syekh di Mesir namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi.
Dia bilang, teroris ini bilang, saya mau ngebom atau mau bunuh orang kafir katanya, atau orang Islam tapi yang dituduh ahli bid'ah, mau saya bunuh. Kata Syekh Mutawalli, orang kafir itu kalau kalian bunuh, masuknya ke surga apa neraka? Ya otomatis masuknya ke neraka. Kalau ke neraka, berarti misimu itu jalan sama iblis apa tidak? Oh iya, akhirnya dia baru menyadari. Itu menunjukkan bahwa yang orang-orang yang aku teroris yang aku jihad itu ya sebetulnya meskipun mengatasnamakan Islam, justru sebetulnya ya agenda mereka sama dengan agendanya iblis. Kalau menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi. Karena di sini dijelaskan bahwa jihad itu ya bukan sama sekali tidak didasari kebencian terhadap orang-orang kafir. Sama sekali. Kalau kita ini diajarkan ya agar semua manusia di muka bumi ini pengennya selamat di akhirat. Orientasinya itu sebisa mungkin. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang ke-9 dari keterangan di atas juga bahwa Nabi membagi-bagikan ghanimah lebih banyak kepada orang-orang Mekah yang baru masuk Islam, itu menunjukkan bahwa kita memang diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang-orang yang mu'allaf, ya. Wal mu'allafati qulubuhum, ya. Kepada orang-orang yang masih lemah Islamnya. Buktinya apa? Ya tadi Nabi membagi-bagikan harta lebih banyak kepada mereka. Nah, oke ya. Berikutnya soal perang Tabuk, Ghazwatul Tabuk. Itu secara singkat ya tentang perang Hunain. Untuk keterangan panjangnya silahkan dibaca-baca lagi lah ya. Karena waktu yang singkat ya. Kemudian terkait dengan perang Tabuk, ini juga perang yang tercatat dalam sejarah kehidupan Nabi ya, tentang perang Tabuk. Perang Tabuk itu apa? Tabuk ini juga nama sebuah tempat ya, yang sekarang masuk wilayah Arab Saudi. Ya. Sebabnya apa? Yaitu ketika kabar kemenangan Islam itu tersiar kemana-mana, kemudian orang-orang Romawi yang ada di Syam, ya sekarang Syam ini Syria, Yordania, Palestina, Lebanon, itu wilayah yang dulunya disebut dengan wilayah Syam. Ya. Waktu itu Syam itu dulu dikuasai oleh orang-orang Romawi, ya, orang-orang Rum. Ketika mendengar Islam semakin mendapatkan kemenangan besar, orang-orang Romawi ini kemudian merasa terancam. Sampai akhirnya kemudian mereka kumpul di Balqa. Balqa ini sekarang masuk wilayah Yordania. Ya. Waktu itu orang-orang Romawi itu membawa pasukan 40.000 orang. Itu terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Waktu itu musim panas yang sangat-sangat panas. Dan kehidupan betul-betul sedang susah. Betul-betul perang Tabuk ini adalah perang yang sangat susah sebetulnya. Dalam kondisi yang sangat panas, paceklik, dan seterusnya. Sampai-sampai Nabi itu memberikan pengarahannya sangat detail. Ya. Pada saat menjelang perang Tabuk, padahal biasa-biasanya Rasulullah itu kalau mau berangkat itu ya berangkat saja, nggak pernah ngasih tahu tujuannya kemana. Waktu itu, nah di sini diterangkan, wa hakadha faqad kanat rihlah fi hadhil ghazwati saqilatun 'ala nafsi fiha aqsa madhahiril ibtila'i wal imtihan. Waktu perang Tabuk itu betul-betul perjalanannya sangat-sangat berat. Apapun gambaran tentang kesulitan ada pada saat itu. Orang-orang munafik bilang la tanfiru fil har. Waduh, jangan berangkat. Ini sangat-sangat panas kondisinya. Betul. Ada lagi orang yang bilang ya, ada lagi yang alasan. Wahai Rasulullah, saya minta diizinkan untuk nggak ikut perang. Fawallahi laqad arafa qaumi annahum min rajulin bi asyaddi ajaban bin nisa minni. Saya ini demi Allah, orang-orang masyarakat saya tahu bahwa saya ini orangnya gampang banget suka perempuan. Dan saya mendengar orang-orang Romawi ini, orang-orang Syam, itu
cantik-cantik sekali. Saya khawatir nyampe sana niat saya perang, saya malah kawin. Gitu. Alasannya pada alasan dia gitu. Dan kemudian ya tapi Rasulullah mengizinkan, ya udah kalau memang kamu seperti itu ya silahkan, nggak usah ikut. Orang-orang munafik sendiri di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul itu yang mendirikan kemah tapi kemudian nggak ikut berangkat bersama Rasulullah. Ada di dalam Al-Quran ya ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Farihal mukhallafuna bi ba'dihim khilafa Rasulillah wa karihu ayyujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har. Qul naru jahannam asyaddu harran law kanu yafqahun. Dan seterusnya ila akhir ayat. Tapi ya mayoritas orang beriman, umat mukmin pada saat itu ya semuanya berangkat. Gitu. Pada saat perang yang sangat berat ini. Pada saat itu Utsman bin Affan menyumbangkan 300 untanya. Gitu. Berserta dengan pelana untanya. Juga 1000 dinar, 1000 keping dinar. Gitu. Sampai akhirnya Rasulullah sangat berterima kasih lah kepada Utsman sampai bilang la yadurru Utsman ma fa'ala ba'daha. Terus setelah ini Utsman ini sudah aman semuanya. Amalnya sudah sedemikian besar. Umar itu waktu itu berangkat membawa hartanya. Kata Umar, saya ini selalu kalah dengan Abu Bakar. Tapi bisa jadi kali ini saya akan melebihi Abu Bakar. Karena saya sudah membawa separuh harta saya disedekahkan untuk persiapan berangkat ke Tabuk ini. Namun setelah sampai kepada Rasulullah, kata Rasulullah, kamu banyak banget nyumbangnya gitu. Ini apa yang kamu tinggalkan buat keluargamu? Yang separuh sudah saya titipkan buat keluarga, kata Umar. Tapi kemudian Abu Bakar datang. Dan ketika Abu Bakar datang membawa semua hartanya, ditanya oleh Nabi, yang kamu tinggalkan untuk keluargamu apa? Kemudian jawabnya Abu Bakar, abqaitu lahumullaha wa rasulah. Saya meninggalkan untuk keluarga saya Allah dan Rasulnya. Kata Umar, sejak saat itulah saya sudah yakin bahwa saya ini nggak mungkin mengalahkan Abu Bakar. Saya merasa nyumbang separuh kepemilikan saya itu udah semuanya, separuh kepemilikan seluruhnya saya sumbangkan, saya merasa sudah banyak dan akan mengalahkan Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar seluruhnya nggak disisakan seberapa pun, semuanya diberikan. Seperti itu. Ya. Tapi di dalam peristiwa Tabuk ini juga ada kisah yang juga tertulis di dalam Al-Quran ya, tentang orang-orang yang semangatnya tinggi tapi mereka tidak punya modal sama sekali. Mereka ingin sekali ikut berangkat ke Tabuk tapi nggak ada kendaraannya. Nggak ada kendaraannya. Dan yang tadi kendaraan yang diberikan oleh Utsman itu sudah habis. Padahal satu kendaraan itu dibuat gantian 2-3 orang. Tadi mereka keluar dengan membawa 4.000. Nabi sendiri membawa pasukan jumlahnya 30.000. Musuhnya 40.000, Nabi sendiri membawa musuhnya 40.000, Nabi membawa 30.000. Nah, pada saat peristiwa Tabuk ini juga ada beberapa orang yang tinggal ya, tidak ikut berangkat. Kisahnya juga masyhur, nanti akan dibahas di bawah ya. Di antaranya Ka'ab bin Malik, Murrah bin Rabi, Hilal bin Umayyah, dan seterusnya. Waktu itu juga ada keterangan ya bahwa pada saat berangkat perang ini memang kondisinya sangat memprihatinkan, harinya sangat panas ya, sampai orang-orang dan makanan tidak ada karena paceklik. Sampai orang-orang itu kehabisan bekal dan kemudian orang-orang bilang atau meminta izin kepada Nabi untuk menyembelih onta-onta mereka sebagai untuk dimakan, untuk nyambung nyawa lah, untuk mendapatkan tenaga makan.
Kata Nabi, ya udah silahkan. Tapi kemudian dicegah oleh Umar, jangan Nabi. Kalau untanya disembelih lah, kita mau naik apa? Gitu. Padahal unta ini sudah sangat sedikit. Untanya, kendaraan ini sudah nggak ada lagi. Gini aja, gitu kata Umar. Umar mengusulkan. Itu bekal yang ada, dikumpulkan dalam suatu tempat, kemudian didoakan oleh Nabi agar supaya berkah. Dan Nabi menyetujui usulan Umar ini. Ada yang bawa kurma 1 genggam dibawa oleh dia, ada yang bawa gandum 1 takar, dikumpulkan semua dalam 1 tikar, kemudian didoakan oleh Nabi. Setelah didoakan oleh Nabi, kemudian kata Nabi, sudah kalian semua maju ambil barang-barang ini. Diambil, semua orang ngambil untuk perbekalannya, sampai semuanya sudah ambil. Yang pokok tadi modalnya itu, yang kurma segenggam, gandum setakar, itu masih utuh. Itu berkahnya, itu makanan yang berkah, persediaan makanan yang berkah. Jadi berkah itu ada. Jangan kayak orang-orang Wahabi ya, jangan orang-orang Salafi Wahabi yang nggak percaya berkah. Berkah itu ada. Berkah sejak masa Nabi ada sampai dengan para ulama-ulama kita hari ini. Kenapa? Kalau ulama itu warasatul anbiya, ulama itu pewarisnya para nabi. Nabi dulu punya berkah, para ulama sekarang juga punya berkah. Yang penting tetap proporsional, ya. Tidak melewati batas. Tahu takarannya. Di dalam kisah ini juga tadi ada orang-orang yang tidak ikut, seperti Ka'ab bin Malik dan seterusnya. Itu ada kisah yang sangat panjang lah, mungkin teman-teman pernah dengar ya, di mana orang-orang ini didiamkan oleh Nabi dan para sahabatnya sampai 50 hari lamanya. Yang 2 itu di rumah terus nangis terus, sementara yang Ka'ab bin Malik itu paling muda dan sangat percaya diri. Dia nggak peduli lah orang-orang, nggak ada yang nyapa, nggak ada yang ngajak ngobrol, tapi dia tetap keluar ikut sholat bersama dengan yang lain. Dia sholat dipersilahkan, tapi nggak ada yang mau ngomong, sampai salam pun nggak dijawab. Waktu itu Rasulullah kalau pas natap pandangannya Ka'ab, langsung dialihkan dan seterusnya. Ini kisahnya panjang sekali. Tapi kita langsung saja ke al-ibar wal izot. Yang pertama adalah awalan kalimatun ala hamsyahil uswah. Jadi yang pertama ya tentu saja ketika Islam berkembang, Islam pada saat itu juga dianggap ancaman oleh kekuatan-kekuatan politik yang sudah mapan, terutama Romawi. Ya. Kemudian yang kedua, ada beberapa aspek hukum. Yang pertama adalah tentang jihad harta. Tadi kan orang-orang memberikan hartanya. Utsman, Abu Bakar, Umar, ya. Terus kemudian berikutnya adalah yang ketiga, yang keempat saja adalah soal jizyah atau pajak. Kan tadi kan ada orang-orang yang kemudian menyerah dan setiap membayar pajak, ya. Nah, pajak ini untuk orang-orang ahlul kitab. Meskipun untuk konteks saat ini di konsep negara bangsa, itu ya konsep jizyah ini sudah tidak relevan lagi. Kalau sekarang kan semua orang diharuskan untuk membayar pajak, ya. Kalau dulu orang Islam itu membayar zakat, orang non-Muslim itu membayar jizyah. Ya. Kalau sekarang konsep negara bangsa itu kan sudah berbeda lagi. Dan ini soal politik, ya. Artinya bukan suatu hal yang harga mati gitu. Maksudnya istilahnya nggak harus seperti itu. Bahkan istilah untuk orang-orang ahlul kitab diistilahkan zakat juga sebetulnya tidak masalah. Intinya bagi semua warga negara ya harus ada yang ditunaikan atau kontribusinya buat negara. Kalau yang muslim sebutannya zakat, kalau non muslim sebutannya jizyah. Tapi intinya sama saja. Yang non muslim mau disebut
zakat juga nggak masalah. Tapi ini bagian dari sejarah. Kemudian kita juga bisa melihat dari kisah di atas bagaimana Nabi memperlakukan sahabat dan orang-orang munafik. Kepada sahabatnya Nabi bersikap keras, kepada orang-orang munafik Nabi dibiarkan saja. Nah, kemudian dari kisahnya Ka'ab tadi ada juga beberapa intisari hukum. Yang pertama, masyru'iyatul hajri li sababin dini. Mendiamkan seseorang karena sebab keagamaan itu diperbolehkan. Pada saat itu ya, Nabi mendiamkan Ka'ab bin Malik gitu. Kemudian yang kedua, Ka'ab ini juga tadi diuji ketika Ka'ab dalam kondisi yang sangat susah ditawari oleh Raja Ghassan untuk menjadi warga negara Romawi. Tapi kemudian Ka'ab ketika menerima surat Raja Romawi ini langsung menuju pembakaran dan suratnya dibakar. Yang ketiga, ketika Ka'ab diterima taubatnya, Ka'ab itu sujud syukur. Ini menunjukkan disyariatkannya sujud syukur. Nah, pada saat tahun ke-9 Hijriah ini juga ada satu peristiwa, yaitu ketika Abu Bakar itu berangkat haji ke Mekah, Nabi sendiri tidak ikut. Tujuannya apa? Abu Bakar berangkat haji ke Mekah ini adalah untuk menyiapkan Mekah yang pada saat itu di sekitar Ka'bah itu masih banyak orang-orang musyrik yang tawaf di sekitar Ka'bah secara telanjang. Ya. Dan masih banyak patung-patung yang ada di situ. Abu Bakar datang, kalau cara sekarang sebagai tim advice lah, untuk mengkondisikan tanah haram itu mulai tahun itu dilarang bagi orang-orang musyrik yang telanjang untuk tawaf di sekitar Ka'bah. Dan Nabi memberikan waktunya 4 bulan pada saat itu. Dari kisah ini kita bisa tahu bahwa haji itu sebetulnya adalah warisan ritual keagamaan yang sudah sangat lama sekali, dari mulai zaman Nabi, bahkan dikisahkan dari mulai zamannya Nabi Adam pun sudah ada. Itu terutama ya Nabi Ibrahim yang masyhur. Nah, termasuk orang-orang musyrik. Hanya saja orang-orang musyrik ini orang-orang musyrik pada saat itu mendistorsi hukum-hukum haji. Sebetulnya niatnya baik. Orang-orang berangkat haji atau tawaf di sekitar Baitullah dalam keadaan telanjang itu enggak ada niat untuk seksual atau apapun. Sebetulnya menurut mereka, kenapa ketika di sekitar Ka'bah harus telanjang? Karena itu menunjukkan kemurnian mereka, bahwa tidak ada embel-embel apapun yang dibawa oleh mereka pada saat mendekat kepada Tuhan, gitu. Seperti itu, ya. Jadi sebetulnya orang mereka juga niatnya baik sebetulnya, tapi caranya salah, ya. Enggak membawa kepentingan apapun. Sebagaimana pada saat kondisi mereka dilahirkan, ya. Dalam kondisi bersih, tidak membawa apapun. Kemudian yang kedua, terlihat cerita di atas, Nabi memberi tenggat waktu sampai 4 bulan. Itu menunjukkan bahwa Nabi itu sangat teguh dalam memegang perjanjian. Karena pada saat itu ada beberapa orang yang memang Nabi terikat janji kepada mereka dalam janji perlindungan keamanan itu sampai 4 bulan. Karena itu Nabi memegang janji itu. Ya, ini menunjukkan bahwa komitmen perjanjian di dalam Islam itu sangat kuat sekali. Nabi itu meskipun janjinya kepada siapapun, Nabi pasti penuhi. Kita juga begitu di Indonesia. Kita ini sudah kita ini sudah janji ketika mendirikan negara ini untuk hidup berdampingan dengan suku apapun, dengan agama apapun, dengan unsur apapun. Dan itu adalah satu perjanjian yang harus kita pegang sampai suatu saat orang atau kelompok lain itu atau unsur-unsur yang lain itu merusak perjanjian itu. Nabi itu teguh sekali memegang piagam Madinah, ya. Karena itu perjanjian dengan orang Yahudi, dengan orang Majusi, dengan orang Nasrani, orang musyrik dan seterusnya dipegang teguh oleh Nabi. Sampai kapan?
Sampai orang-orang Yahudi ini berkhianat sendiri. Karena itu ketika khianat, perjanjiannya menjadi rusak. Tapi selama yang lain tidak berkhianat, kita nggak boleh. Sebagai umat Islam di Indonesia, itu kita harus pegang teguh perjanjian bahwa ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu. Dan Bhinneka Tunggal Ika, dasarnya undang-undang, kemudian dasarnya juga Pancasila, itu suatu hal yang perjanjian yang harus kita pegang. Sebagaimana Nabi dulu, Nabi kan menerapkan konstitusinya nggak mengatakan ini hukumnya Al-Quran hadis, enggak, tapi hukumnya Piagam Madinah. Seperti itu. Yang ketiga, kisah ini juga, kisah di atas juga memberi satu pemakna, ta'kidun akhar li haqiqati ma'nal jihad, yaitu makna jihad. Bahwa jihad itu ya intinya adalah litakuna kalimatullah yal ulya, untuk meninggikan kalimatullah. Jihad itu enggak bermakna perang, kata beliau. Intinya adalah bagaimana meninggikan kalimat Allah. Qad takunul wasilah li dzarfim ma al musalamah wa basin nasihah wa ta'lim wal irsyad wa inda idzin la yufassarul jihad illa bidzal. Jadi kadang-kadang ya dengan cara-cara diplomasi, memberi nasihat, pendidikan, itu juga bagian daripada jihad. Meskipun dalam kondisi tertentu untuk mempertahankan diri, jihad itu juga harus mengangkat senjata. Tapi sebetulnya intinya bukan senjata, bukan apapun, tapi jihad itu ya intinya menegakkan kalimat Allah. Kalau bisa dengan cara musalamah, kemudian basun nasihah, ta'lim, irsyad, dan seterusnya, dengan cara-cara itu, dengan membangun ekonomi dan seterusnya, ya berarti itulah caranya. Adapun ada peperangan, itu ya memang ketika memang opsi itu yang harus ditempuh. Seperti itu. Baik. Nah, kemudian hajinya Abu Bakar mendahului hajinya Rasulullah. Hajinya Abu Bakar itu tahun 9 Hijriah. Nabi haji tahun ke-10 Hijriah. Nah, Abu Bakar itu sebetulnya semacam memberikan pendahuluan, pengenalan tentang tata cara haji kepada umat Islam pada saat itu sebelum berangkat bersama dengan Rasulullah. Baik, saya kira itu ya untuk malam hari ini tentang peristiwa Hunain, peristiwa Tabuk, peristiwa hajinya Abu Bakar. Saya kira banyak pelajaran yang penting yang bisa kita ambil dari kisah-kisah tersebut ya. Tinggal kita catat, kita ingat-ingat, kita internalisasikan dalam diri kita supaya ya kita benar-benar memahami sejarah Nabi dan kemudian kita berislam itu betul-betul sesuai ya, tidak melenceng ya dari teladan Rasulullah SAW. Saya kira itu ya cukup untuk malam hari ini. Sampai jumpa pada pada hari Rabu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.